Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk lagi. Oke. Ada waktu-waktu ini khusus di dalam gereja Katolik. Kemudian ini pelayanan kasih, prodiakon harus menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang yang mereka layani tanpa memandang perbedaan atau latar belakang. Mereka harus siap melayani dengan sukarela dan penuh kasih. Jadi saya bilang pelayanan kepada janda-janda, orang miskin, kemudian orang-orang di panti jompo, panti werda, dan lain-lain. Kesaksian hidup yang penting. Prodiakon harus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Mereka harus hidup sesuai dengan ajaran gereja dan menginspirasi orang lain dengan contoh hidupnya. Jadi kita harus memberikan contoh hidup. Seringkali juga itu orang kita kenal dengan istilah hebat di luar, heboh di dalam. Waktu keluar itu bagaimana? Tapi di dalam pada istri atau suami, jangan begini, jangan begitu, jangan begitu, kamu harus begini. Tidak boleh. Harus menjadi teladan di luar. Tapi biasanya begitu. Harus menjadi teladan dulu di dalam kelompok yang kecil, di dalam keluarga kita, baru kemudian itu akan membias keluar. Biasanya. Ketaatan dan kesetiaan, prodiakon harus patuh dan setia kepada ajaran gereja Katolik serta memiliki komitmen yang kuat dalam melayani gereja dan umat. Saya tidak tahu di paroki ini, tapi ada juga di paroki lain prodiakon mulai membantah-bantah sedikit pada Romo, mulai menunjukkan kepintarannya. Wah, ini Romo ini salah ya, tidak benar seperti ini Romo. Menurut yang saya pelajari, seperti tidak tahu Romo itu sekolah 16 tahun baru jadi Romo. Semua sudah berpengaruh, cuma Romo salah ini Romo. Menurut yang saya tahu sejak belajar 3 bulan yang lalu, oke, bagaimana Romo? Nah itu yang gereja dan pelayanan yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, pergantian prodiakon atau perubahan peran di dalam gereja dapat terjadi sebagai bagian dari dinamika organisasi gereja untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada umat kita. Demikian dari saya, masih kurang lebih ada setengah jam lagi. Ada saya di sini, ada Romo Bayu, suster-suster. Kalau di sini ada pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama-sama, silakan ditanyakan. Saya bisa jawab, saya juga para suster bisa jawab. Tapi kalau tidak, waktu yang beberapa waktu singkat ini ke depan kita berefleksi masing-masing atau bisa juga sharing dalam kelompok-kelompok seperti yang tadi sudah disebutkan, ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tertentu. Sudahkah saya mengambil jadi saya mungkin periode ini terakhir mengundurkan diri. Saya mau tanya, sampai sekarang saya penasaran, Romo, karena dasar pengangkatan dari prodiakon ini adalah surat keputusan dari keuskupan yang ditandatangani oleh uskup. Ya, saya sempat menanyakan kepada ini juga, tapi masih penasaran aja dasar hukum gerejanya seperti apa. Kalau ada prodiakon yang melalaikan atau tugasnya, istilahnya suka-suka tugasnya, padahal kan sudah diwajibkan untuk bertugas dalam kelompoknya, untuk pelayanan di gereja, untuk membantu paroki, ya. Tapi kadang nggak mengikuti aturan dalam kesepakatan dengan pengurus prodiakon. Nah ini kadang kita susah mau menonaktifkan atau apanya, karena dasarnya apa. Ya kan, bukannya saya istilahnya mendiskreditkan orang, tapi kalau kita diamkan, ini jadi kebiasaan yang nggak bagus. Biar bagaimana gereja Katolik kan perlu ada aturan main dengan hierarki juga. Itu aja, Om. Terima kasih.
lebihnya langsung cari dulu kalau namanya mau berat. Iya, itu berat. Saya kira itu kebijakannya itu seperti tadi sudah dikatakan, jadi itu kembali ke paroki masing-masing. Jadi kita paroki punya penganggaran dan itu berdasarkan terutama memang surat dari keuskupan, itu yang paling penting. Bagaimana cara untuk mengangkat seorang prodiakon atau memberhentikan. Biasanya di dalam surat itu ada syarat-syarat seperti itu. Tapi kan kalau misalnya pastor sendiri yang mengambil keputusan itu tidak tepat juga. Maksudnya kasihan pastornya, saya berpikir kasihan pastornya kemudian kamu sudah salah begini tidak. Tadi dikatakan dalam itu dibicarakan secara bersama-sama berdasarkan pertimbangan dari umat, berdasarkan pertimbangan para pemimpin. Kita harus duduk bersama dan kemudian memutuskan apakah orang ini bisa dilanjutkan tugasnya atau tidak. Kan setiap prodiakon itu kan dipilih berdasarkan periode yang tidak selamanya, tapi ada satu periode tertentu, berapa tahun. Kemudian nanti ada yang tidak kemudian lagi direkomendasikan untuk melanjutkan, itu tergantung dari kesepakatan bersama. Tapi menurut saya seorang pastor paroki itu punya hak privilege untuk menentukan. Seringkali kita mengusulkan, tetapi pastor itu yang memutuskan. Saya tidak terlalu tahu. Saya menjawab ini berdasarkan pengalaman saya sebagai pastor paroki di Keuskupan Amboina. Saya tidak tahu kalau di Keuskupan Jakarta itu bagaimana. Karena masing-masing keuskupan punya aturannya sendiri-sendiri. Walaupun kita diatur oleh hukum yang sama, diatur oleh dasar ini yang sama, tetapi kembali lagi ke keuskupan masing-masing. Kalau kita. Dan kalau misalnya datang sendiri, persis musim politik, ya ini gawat. Akan gawat kalau misalnya seperti ini, kalau datang sendiri tanpa harus melibatkan orang lain, tetapi walaupun punya tujuan baik, tetapi ketika kita datang sendiri dan membuat hal seperti begitu di tengah masyarakat, pasti orang akan mencap secara negatif. Ada orang-orang tertentu, maaf tidak semua ya, tapi pasti ada orang-orang tertentu yang akan mencap seperti begitu. Saya tadi katakan di dalam itu berdasarkan juga materi yang saya berikan, itu harus ada kerjasama dengan rumah paroki, kerjasama dengan satu kelompok kategori tertentu, atau kerjasama di dalam kelompok teman-teman kita ini. Itulah yang harus kita buat supaya juga kemudian pekerjaan itu tidak menjadi sebuah beban, tetapi menjadi sebuah pekerjaan untuk melayani kehidupan umat beriman dan membantu kelompok paroki. Saya kira seperti itu. Jadi masalahnya itu jangan datang sendiri, kamu harus bekerja bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian tentang itu, Pela Gandong di Ambon terkait dengan konflik tahun 1999. Bagaimana kondisi terkini di Ambon berdasarkan kondisi toleransi jika dibandingkan dengan kondisi toleransi di Jakarta. Saya tidak sombong, tapi saya mau katakan realitas yang terjadi. Sudah terjadi Pesperani 3 kali. Ambon juara 1-2 kali di Kupang, kemudian di Jakarta. Nanti ketiga lagi berarti pialanya sudah berat, piala mati kan. Tapi saya tidak bicara tentang juara, saya bicara tentang ini. Dari semua kegiatan Pesperani nasional itu, orang semua mengatakan yang pernah hadir di Ambon itu adalah Pesperani yang terbaik. Kenapa? Karena bukan orang ini saja kerja. Ketua Pesperani itu beragama Kristen Protestan dan wakilnya itu beragama Islam. Kita yang melayani pembantu saja. Ketua ini, ketua itu. Saya kemarin itu ketua bidang komunikasi ini, Komsos, komunikasi dan sosial untuk pembangunan dan gereja. Kemudian itu punya kesan yang bagus. Kenapa? Yang terlibat di dalam kegiatan itu dan menyambut ini peserta yang ada itu juga tinggal di rumah orang Katolik, tinggal di
siap terjadi di Ambon. Saya kira itu terjadi karena memang peran dari terutama Bapak Uskup. Dulu waktu kerusuhan Bapak Uskup dan para romo. Dulu waktu kerusuhan itu satu-satunya gereja agama yang tidak begitu dalam kerusuhan itu gereja Katolik, agama Katolik. Langsung dengan berani juga Bapak Uskup tampil dan mengatakan pada umat, siapa yang meninggal pada saat kerusuhan, dia pergi bunuh diri sendiri. Kata-kata kitab suci, orang mati mengurutkan orang mati, nah itu sudah tidak boleh ada pelayanan dalam gereja. Sebenarnya itu bukan ancaman. Kemudian setelah itu juga ya ada belas kasihan pastor di bawah juga. Tapi mengingatkan supaya jangan keluar. Dan orang Protestan dan orang Islam sangat bersentuh dengan dulu kerusuhan. Para romo itu membantu banyak orang. Saya tidak tahu cerita tentang para pendeta dan orang Protestan. Romo-romo banyak membantu umat Muslim, sembunyikan mereka dan selamatkan mereka, bahkan romo sendiri jadi ancaman untuk menipu orang-orang Katolik. Karena begini, memang tidak akan sampai hati kalau kamu itu orang dari pihak lain membawa orang tuamu atau ibu atau bapakmu atau anakmu di depan Kristen militer. Kalau kamu terima, ya mungkin saya harus Palestina. Tapi ngomong buat sendiri, itu memberikan kesan. Kerusuhan pertama, gereja tidak terlibat. Kerusuhan kedua, gereja tidak terlibat. Nanti kerusuhan ketiga, gereja waktu terlibat karena sudah tidak bisa tahan. Saya kira karena kondisi itu, gereja dihadapkan. Dari mana-mana juga dari Keuskupan Jakarta, dari mana-mana banyak dari Keuskupan Ambon kita bagi kepada semua masyarakat. Bapak Uskup pernah diberikan kuasa untuk memimpin kota Ambon karena kondisi itu tidak bisa lagi diatur oleh pejabat. Wali kota waktu itu dia datang masuk kasih Bapak Uskup ini tongkat, silakan duduk ke kamu. Karena waktu itu kerusuhan sudah sangat luar biasa. Bapak Uskup berhasil menyelesaikan persoalan itu dalam satu malam. Tapi karena kondisi-kondisi ini kemudian orang mulai menghargai diri ini. Berikut kita membangun relasi yang bagus dengan saudara-saudara Muslim Protestan, kita menjadi menggagas untuk kita saling menghargai, saling menolong dan lain-lain. Ini kehidupan Pela Gandul yang dihancurkan oleh kerusuhan Ambon itu kembali lagi. Saya jujur mau mengatakan Ambon itu rusak bukan karena masyarakat Ambon, tapi orang yang dari luar. Karena Pela dan Gandul di Ambon itu sebenarnya sangat kuat. Saya Katolik menikah dengan anakmu yang beragama Islam dan menikah dengan anakmu yang beragama Protestan itu tidak masalah kami. Dan Pela Gandul itu, kalau misalnya saya Pela Gandul sama orang, dia dari agama apapun, kalau saya Pela Gandul sebenarnya datang di kampung saya, dia ambil ayam saya itu dan mau ambil dan bawa ke kampung ini, jangan bicara. Kalau kamu bicara hukum, adat akan makan kamu dan mati. Demikian sebenarnya kalau saya pergi ke kampungnya dia, ke kampungnya dia, saya itu cuma bicara. Itu bukan Pela Gandul kalau dia pun. Nah, kemudian dihancurkan dengan kerusuhan itu. Tapi lama-lama dibunyikan kembali. Memang ada sinyal yang mengatakan bahwa kondisi Ambon sekarang itu masih ada di dalam kondisi tidak aman. Karena dulu sebelum kerusuhan orang hidup secara heterogen, setelah kerusuhan orang hidup homogen, dan masyarakat saudara dari agama lain pindah kepada teman-temannya yang supaya mayoritas di situ, kemudian sehingga biasanya suka dipancing-pancing keributan dari kampung ini dengan kampung itu sudah beragama. Tapi syukur kepada Allah beberapa kali mencoba tetap aman dan sampai sekarang aman. Karena itu Ambon di salah satu kota laboratorium toleransi di Indonesia. Memang tahun 2019 itu Paus datang dan mau ke Ambon, tapi karena COVID akhirnya dibatalkan. Nanti datang kemudian hanya ke Jakarta, Pontianak dan di Flores. Saya kira itu saja.